Film model kayak begini, yang dari trailernya aja udah kayak begitu, udah pasti sampah mampus pak. Udah pasti ini film ngapain lagi? Gak ada gunanya sama sekali gue nonton film ini. Ending anjing emang, ending anjing. Ini literally ending anjing ini. Apa menurut lo yang film horor kurang lah menurut lo? Gak usah kurang, sampah udah. Gak usah di filter gak usah sampah. Ya bahkan susah juga disebutin karena terlalu banyak. Apa yang paling di top of mind lo lah? Top of mind ya yang baru aku terakhir nonton. Karena aku walk out deh. Walk dari film. Ada yang lebih jelek. Misalnya aku kemarin tuh sempat kasih rating 1. Lu kasih rating 1? Iya. Loh, kita kekuatan di sini. Kita tanpa horor nggak bisa apa-apa, bro. Gila, men. Indonesia tanpa horor, gila. Menurut aku sih akan sulit gitu untuk bisa jadi power di misal di Asia Tenggara gitu. Karena kekuatan kita based on culture dan culture kita di horor tuh kuat sekali. Gue juga pernah denger lo ngomong kayak horor kisah nyata gitu. Yang di film bioskop itu menurut lo masalah nggak sih? Kalau buat lo gitu. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di obrolan malam Jumat spesial episode. Nah hari ini guys, gue mau bahas tentang film horor. Gak bisa kita pungkiri, salah satu genre di film yang disukai adalah horor. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, sekarang nih film-film horor yang ada udah berkualitas apa belum? Terus film-film horor yang berkualitas yang bagus untuk ditonton itu yang kayak gimana? Nah hari ini gue kedatangan seorang yang suka nge-review film dan gak jarang review-reviewnya itu kritik pedas. Plotnya tolol. Ending anjing emang, ending anjing. Ini literally ending anjing. Mungkin lo udah kenal orangnya, langsung aja kita sapa. Ngelantur. Halo bro. Halo. Thank you bro udah datang ke RJL ya. Agak unik sih ini sebenarnya. Unik ya? Iya unik ya. Dari semua podcast, semua jenis podcast yang terpikirkan di kepala saya gitu ya. Nggak ada RJL 5, saya datang ini nggak ada. Agak aneh sih. Nggak nyambung gitu. Kayak air sama minyak gitu. Apalagi horor gitu kan. Nah makanya hari ini gue mau nanya-nanya lu sih tentang film horor gitu. Oke. Ngobrolin apa nih? Sebagai orang yang suka nge-review film, kita kan sama-sama tahu gitu bahwa tiap bulan itu film horor banyak banget ada gitu di bioskop kan. Nah kalau lu ngelihat fenomena itu, menurut pendapat lu kayak gimana? Oke, gini. Ya, oke pertama kan culture ya. Kita semua udah tahu lah ya Indonesia dari dulu kayak gitu ya. Dari kecilnya dididik dari pokoknya nggak boleh pulang jam segini gitu kan, nggak boleh lewatin pohon beringin sebagainya. Itu kan udah culture gitu, udah budaya kita kayak begitu. Jadi makanya kita gampang banget ditakut-takutin dan itu yang menjadi latar belakang kenapa masyarakat kita suka banget nonton film horor. Dan kalau misalnya demand-nya banyak, sudah pasti supply-nya akan mengikuti demand-nya kan. Dan itu yang terjadi gitu dengan banyaknya film horor tapi tidak berkualitas semua. Ya itu lah pendapatnya gitu. Nggak hitungan jari lah yang berkualitas gitu. Jadi menurut lu yang berkualitas itu dari sekian banyak itu hanya hitungan jari? Hitungan jari kayak ya kalau misalnya udah sebanyak itu udah secara logik udah pasti pembuatannya asal-asalan. Dan aku juga tahu ada beberapa sutradara yang bisa dalam sebulan bikin berapa film tuh kayak what the fuck man. Gitu loh. Gue juga sering lihat fenomena gini bro, misalnya film ini baru mau tayang gitu, di post trailernya. Nah terus komen-komen netizen tuh kayak, ya film horor lagi gitu. Oh gitu. Males nonton ini gitu. Kalau menurut lu kenapa ya? Kok netizen aja nih belum nonton fullnya tapi udah kayak underestimate gitu? Karena emang secara kualitas yang tidak sebanding dengan kuantitinya gitu. Jadi kalau misalnya filmnya sebanyak itu yang bagus hitungan jari. Jadi udah pasti netizen akan berpikir ya ini horor udah pasti hancur lagi, udah sampah lagi. Dan kalau misalnya orang ini kan beda market ya sebenarnya. Kalau misalnya orang yang komen di YouTube
gitu, sama realita orang yang nonton di bioskop menurut aku beda. Gitu. Jadi kalau misalnya apalagi platform, kalau TikTok beda lagi gitu kan. Setiap sosmed pasti beda marketnya gitu. Nah kalau di YouTube menurut aku orang-orang yang mungkin lebih smart gitu, yang lebih mikir ngapain sih horor-horor. Tapi pada kenyataannya realitanya berbeda. Malah mayoritas masih banyak yang lebih pengen, pokoknya kalau misalnya di bioskop ada horor, gue nonton itu gitu. Tetap menjadi pilihan gitu. Tetap jadi pasti, dan emang marketnya beda. Makanya aku juga bingung. Karena aku sebagai orang yang sebenarnya nggak suka horor ya. Makanya aku bilang tadi kayak ini air sama minyak nih, nggak nyambung. Karena aku nggak suka horor. Bukan karena aku maksudnya kayak ngerasa horor itu aku takut gitu. Karena ada beberapa yang nggak suka horor karena takut nonton. Kalau aku malah karena aku nggak takut, karena aku nggak percaya gitu loh. Nah karena kayak gitu, jadi aku dari kecil selalu punya teman-teman juga circle-nya yang bukan tipikal netizen yang suka horor lokal gitu. Didikannya juga nggak pernah, aku dari dulu nonton horor lokal nggak pernah gitu. Jadi aneh aja loh, kok angkanya segini berbanding, maksudnya kayak main aku nonton Mission Impossible. Man itu kan gila, Mission Impossible, come on, itu film terakhir lagi, Final Reckoning kan, bagus banget menurut aku filmnya. Tom Cruise lagi, kan legend gitu, action, kualitas sebagus itu, tapi pendapatannya cuma segitu gitu berbanding dengan film horor kayak kualitas jomplang tapi masih jauh lebih baik yang mau nonton itu. Dan setelah aku mulai coba review film horor, setiap kali ke bioskop memang masyarakatnya beda, kelihatan gitu loh. Emang circle-nya beda gitu, pasarnya beda tipikal gitu. Oke. Sihir Pelakor, film kedua dari RJL 5, sedang tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Tapi kalau menurut lo sendiri gitu, gimana sih cara bedain film horor yang emang berkualitas atau ada isinya sama yang kayak cuman sensasi doang gitu? Nah, kalau kayak gini susah juga nih. Ini tergantung parameter, tergantung konteks dan sebagainya. Cuman menurut aku, ya film itu seni kan, gitu. Mau film komersil kayak mau film yang buat sinetron, yang film festival gitu. Menurut aku semua seni, tapi memang beda peran gitu. Kalau horor itu kan lebih sering dipersepsikan sebagai film yang hiburan, entertain gitu kan. Nggak, makanya film Oscar itu jarang banget horor kan. Yang Best Picture tuh horor jarang banget tuh. Kalau nggak salah cuma 6. Itu pun filmnya yang kayak Jaws, itu horor yang bukan horor juga gitu kan. Silence of the Lambs yang lebih ke psikologis, yang kayak gitu, Get Out. Tapi film horor yang horor banget kayak Conjuring nggak mungkin menang Oscar gitu loh, ya kan. Nah, itu yang membuat orang jadi salah berpikir kalau misalnya horor tuh nggak bisa bagus. Tapi menurut aku ya bisa aja bagus sebagai genrenya. Jadi yang penting dari penulisannya benar gitu, logikanya nggak aneh-aneh. Pertama menurut aku logika deh paling gampang. Lu kalau misalnya logikanya udah hancur, lu nggak bakal takut kalau menurut aku ya. Ya pasti ada juga orang yang jump scare gitu kan, ada juga. Tapi kita kalau ngomongin objektif secara masyarakat luas ya kita harus lihat titik objektifnya ya menurut aku plot cerita. Berarti di plotnya dulu menurut lu ya? Plot, menurut aku selalu itu jadi dasar. Film itu dibagi jadi 3, visual, plot, audio. Paling penting menurut aku plot. Memang orang selalu bilang kan, oke, visual, audio tuh 50-50 kan, 50-50 gitu. Bahkan ada yang bilang audio 60, visualnya 40, audio paling penting. Tapi tetap yang dasarnya motor penggerak utama kan plotnya. Jadi kalau plotnya udah nggak beres, mau visual sinematografi keren kayak apa, kayak filmnya misalnya DCEU nih, Zack Snyder ya. Sinematografi gila kan. Tapi kayak Batman v Superman gitu, ceritanya bisa ngolor ngidur kayak misalnya nama maknya sama terus nggak jadi berantem gitu kan, itu kan logika tuh, itu plot. Jadi kalau visual mau sebagus apa, kalau plotnya hancur ya hancur juga. Iya, gue setuju juga sih ya, gue sesimpel kalau misalnya di alurnya itu dari awal sampai akhir kayak bikin kita wow gitu ya, itu juga salah satu kekuatan banget gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak lu sebagai yang suka nge-review film gitu, lu ditawarin uang nih, ditawarin uang dalam artian, udah lu bilang aja film gue bagus gitu. Oh ya, sering lah. Sekarang udah nggak pernah. Mungkin karena udah track recordnya udah jelas ya, maksudnya orang udah tahu aku sebrutal apa kalau misalnya emang filmnya sampah gitu. Udah pasti sampah mampus pak, apa hubungannya tolol? Jadi udah jarang, tapi pas awal-awal ya cukup banyak lah beberapa pihak. Kalau misalnya suruh, ini
ada fee-nya segini dalam kurung coba dipositifkan ya gitu, pasti ada gitu. Dan menurut aku itu ciri-ciri industri film kita nggak bakal maju. Kalau misalnya masih kayak begitu, nggak mau sampai kapanpun percuma, lu nggak mau dengerin kritikan kan. Oke, bagusin aja, oke bener, semuanya jadi satu rasa gitu. Semua reviewer, semua content creator kan begitu ya, itu yang terjadi. Makanya kalau misalnya datang ke gala premier, orang-orang udah pasti diplomatis kan gitu, depan kamera, wah bagus ya, ya nggak tahu emang menurut dia bagus atau enggak, cuman pokoknya film itu nggak mungkin satu jalan gitu loh, nggak mungkin sediplomatis itu tanda di mana ya industri film kita ya gitu-gitu aja, nggak bakal kemana-mana juga kalau kayak gitu. Tapi lu setuju nggak sama orang yang misalnya dia nerima bayaran itu, yang menurut dia bahkan sebenarnya juga nggak bagus tapi dibilang bagus sama dia gitu, setuju nggak sama orang kayak gitu? Ya enggak lah, kayak kenapa harus setuju sama orang kayak gitu, enggak. Gimana ya, ini orang kalau misalnya aku ngomong kayak gini udah pasti konten kreator kan, makanya aku sering dimusuhin juga karena aku paham. Kalau aku dimusuhin tuh aku paham, karena ini kan kita ngomongin human lah ya, manusia gitu, kita butuh duit, kita butuh kerjaan gitu, dan ya gue cuma bisa ngelakuin ini gitu, gue pengen bagus-bagusin ini supaya dapat uang, ya lagi-lagi nggak masalah, itu kan kerjaan, lu butuh itu gitu. Tapi di sini sebagai ngelantur, ya aku harus tetap punya pendirian kan, punya filosofi gitu. Kalau misalnya ada film yang jelek ya jelek, film bagus ya bagus. Gitu. Gue juga pernah waktu itu suruh review film gitu. Terus waktu itu disuruh bilang bagus gitu. Nah tapi karena gue orangnya maksudnya bukan tipikalnya kayak gitu juga, gue bilang aja, gue jelasin bahwa menurut gue film ini punya kekuatan di sininya gitu. Tapi gue nggak statement bahwa film ini bagus menurut gue dan aku lebih respect yang kayak gini. Karena memang ada beberapa tipikal kayak content creator gitu ya. Ada yang memang separah tadi gitu ya. Pokoknya nggak peduli sebenarnya sama kejujuran. Yang penting uangnya. Jadi kalau misalnya film jelek apapun, yang memang ratingnya karena ada ya. Itu contoh kalau tadi filmnya itu punya sisi bagus. Yes. Kan ada juga menurut aku yang filmnya emang menurut aku nggak ada lagi nih yang bisa dibahas. Oh nggak ada bagus. Nggak ada. Ada yang kayak gitu. Oh ada juga? Banyak. Horor lokal banyak gitu. Oke. Banyak menurut aku bener-bener nggak bisa gitu. Ya mungkin mau dipaksa bisa gitu. Paksa. Wah ini di sini acting kagetnya natural ya, kayak ayolah masa lu mau sebagai reviewer masa lu mau masih punya argumen kayak gitu, nggak banget lah gitu sebagai reviewer gitu. Tapi ya ada film-film yang memang nggak bisa diomongin kayak gitu. Cuman ya aku masih lebih respect lah orang yang masih kayak kita agree to disagree lah ya. Jadi kita cari titik bagusnya, kita cari titik supaya kita bisa mutualisme gitu. Menurut aku bisa lebih respect itu. Cuman menurut aku dalam industri film harus ada hitam, ada putih, ada abu-abu. Kalau tadi abu-abu, kalau yang sebelumnya putih, aku hitam. Hitamnya harus ada. Karena makanya orang selalu bilang ngelantur tuh kenapa sih harus pakai bahasa kasar gitu, ya kan? Ending anjing emang, ending anjing. Ini literally ending anjing ini. Kenapa tuh ngomong tuh halus aja. Kalau misalnya jelek tuh ngomong baik-baik. Kalau misalnya semua orang kayak gitu, bayangin gak ada reviewer yang sefrontal ngelantur. Menurut aku nggak akan berkembang juga gitu. Kalau orang semua main abu-abu, main aman, ya kan? Lagi-lagi nggak masalah, ada perannya. Abu-abu harus diisi, putih harus diisi, tapi hitamnya harus diisi juga. Harus ada ngomong yang belak-belakan harus ada juga gitu. Iya. Tapi gue pernah ngobrol nih bro, gue punya banyak teman yang suka bikin film juga gitu. Katanya kalau lu mau didatengin untuk, gue nggak tahu ini bener apa enggak ya omongan teman gue ya. Tapi ini gue mau nanya ke lu aja. Kalau lu mau didatengin sama yang punya film nih gitu, ketika lu nanti review jelek, isinya bener-bener jump scare doang, dan jump scare pun recehan mampus gitu. Pasti lu besoknya ditawarin, ya nggak tahu lah supaya reviewnya tuh jadi bagus gitu di film-film selanjutnya. Kayak gitu nggak lu? Nah, lagi-lagi ini review ini kan banyak apa ya? Kompleks lah gitu. Kalau misalnya kayak tadi tuh berarti ada juga pasti content creator yang sebenarnya mungkin dia maunya di hitam. Iya kan? Mungkin dia bukan di abu-abu, mungkin dia bukan di putih, tapi orangnya nggak enakan. Nah, kalau kayak begitu, udah pasti akan lebih jadi bias
Karena lagi-lagi kita manusia gitu ya. Kalau ngomong di depan kamera, kalau selama ini manusia bukan AI ya, udah pasti manusia tuh punya rasa, punya emosi. Jadi kalau misalnya kita mungkin udah kenal dikit nih sama si filmmaker, kenal dikit sama produsernya, agak jadi berubah. Dan itu yang terjadi biasanya kan kayak gitu. Mungkin dulu kasar, keras, tapi lama-lama jadi melembut gitu. Ya namanya manusia nggak ada salahnya lah menurut aku. Tapi lagi-lagi aku orangnya. Aku orang bodo amat gitu. Kayak aku juga ngobrol berkali-kali sama Bang Joko Anwar. Lihatlah aku kritik filmnya kayak misalnya series apa tuh kemarin? Netflix itu. Iya kan. Lupa juga. Tapi itu aku literally di depan kru Netflix kan. Ya ada satunya enggak banget bang. Gitu. Oh, lu bilang gitu? Di depan kru Netflix. Tapi lu pernah nggak ulasan-ulasan tuh bikin ada orang yang tersinggung berat gitu? Ya, kalau tersinggung udah pasti ada. Cuman ada yang kelihatan tersinggung nggak gitu kan pertanyaan. Kalau tersinggung udah pasti banyak lah. Enggak, ya bullshit lah kalau bilang nggak tersinggung. Bahkan seorang Joko Anwar pun pasti menurut aku ya pasti pernah tersinggung sama review aku. Tapi that's human, manusiawi. Dia bayangin, lu seniman, lu punya karya. Aku juga seniman kan. Aku bikin buku. Aku ilustrator juga gitu. Kalau misalnya karya aku yang udah aku kerjain setengah mati gitu terus dibilang sampah, wah pasti kan kesel. Manusiawi, tapi kan harus ada yang kritik gitu. Nah, kayak tadi Bang Joko Anwar udah pasti menurut aku ya sebagai manusia pasti pernah tersinggung. Jadi kalau tersinggung pasti menurut aku banyak yang tersinggung. Tapi apakah ada yang kelihatan? Mungkin karena aku nggak terlalu aku introvert kan, jadi networknya nggak banyak. Jadi nggak kenal sama siapa, beda lah sama di mana-mana kan untuk sama orang bisa kenal gitu. Kalau aku nggak lah. Jadi belum tahu lah kalau misalnya ada yang tersinggung. Paling konten kreator lah kalau aku tahunya yang tersinggung. Lu berantem sama konten kreator pernah? Ada, bukan aku yang mulai ya, maksudnya aku nggak banyak drama. Udah tahu lah, harusnya kebanyakan udah tahu. Oh kebanyakan udah tahu. Harusnya kebanyakan udah tahu gitu. Dan itu aku juga nggak. Gini loh, kalau sebagai konten kreator yang emang oportunis, lu punya suatu kejadian yang bisa menguntungkan lu. Bisa naikin traffic lu gitu kan, bisa naikin view lu, harusnya lu dramain aja, bener gak? Dan itu sebenarnya dilakuin kan. Banyak konten aku lihat. Kalau aku sih bukan tipe orang yang suka drama, jadi aku nggak suka nonton gituan. Cuma kan banyak yang nonton, view-nya banyak, artinya banyak yang suka. Jadi kalau misalnya aku di posisi untung, sebenarnya bisa aja aku lo mainin terus gitu. Mainin terus, dan itu sebenarnya orang cerdas harus seperti. Tapi aku lagi-lagi saya bukan orang cerdas mungkin. Kalau aku soalnya nggak peduli lah sama drama. Mungkin orang nganggep ngelantur itu drama karena aku keras. Dianggapnya drama, bukan. Padahal aku punya opini A nih, nggak bisa diganggu gugat. Ya udah aku pengen ngomong ini aja. Nah masalah orang lain tersinggung, masalah orang lain gak suka kan itu masalah orang lain, bukan masalah aku kan. Aku cuma ngomong apa yang menurut aku bener aja. Orang lain oke aja, terserah mau ngomong. Kebebasan berpendapat, demokrasi bro. Indonesia gitu, jadi nggak masalah gitu. Nah hari ini gue juga sama Timothy ya bakal ngasih tahu juga ke kalian gitu, film horor lokal apa yang bagus dan yang kurang nih di episode kali ini. Jadi langsung aja kita mulai review film horornya. Langsung aja guys, kita mulai review film horor Indonesia nih dari Timothy dulu ya. Kalau menurut lu film horor Indonesia yang bagus apa bro? Mungkin aku perlu disclaimer dulu kali. Oke. Disclaimer karena aku tuh sebenarnya nggak expert di bidang horor, sangat-sangat tidak expert. Karena masa kecil aku lagi-lagi seperti aku bilang tadi, dididiknya itu nontonnya DreamWorks, animasi DreamWorks. Lu bayangin aja masa kalau anak kecil nonton DreamWorks biasanya nggak mungkin suka horor, apalagi horor lokal gitu kan. Mungkin kalau ada anak kecil suka horor, tapi malah nggak mungkin nonton animasi kayak DreamWorks, Pixar malah nggak suka. Ini menurut aku udah kayak bertolak belakang, makanya aku bilang tadi bertolak belakang ya. Jadi aku kurang expert. Baru ngikutin horor tuh 2 tahun terakhir lah. Baru mulai pelajarin lagi. Kita juga beda generasi ya. Soalnya di generasi gua, itu gua suka nonton film horor dari gua lupa Cina apa Hong Kong ya, yang vampir itu loh, Bro. Sekarang kan udah nggak ada gituan. Lu nggak sempet nonton itu ya kayak gitu-gitu? Tahu tapi nggak nonton. Oke. Tahu era begitu, tahu yang gini-gini kan. Iya. Iya. Tapi sekarang kan kayak nggak ada lah, anak kecil juga udah, makanya ya mungkin generasinya beda, terus sama aku juga latar belakangnya beda, jadi horor nih agak sedikit ya. Mungkin aku nontonnya bagus-bagus karena belakangan karena sebagai reviewer harus pelajarin semua genre. Jadi aku ada beberapa bagus. Tapi kalau Indonesia lagi-lagi menurut aku masih dipegang Bang Joko Anwar lah ya. Yang judulnya yang mana tuh? Nah,
Oke gini, mungkin orang selalu bilang Pengabdi Setan nomor 1 gitu. Tapi aku punya pendapat yang berbeda. Menurut aku lebih bagus Pintu Terlarang. Meskipun Pintu Terlarang banyak orang bilang bukan horor kan, lebih ke thriller gitu. Bang Jokan juga kalau nggak salah nggak mau bilang itu horor. Tapi menurut aku Bang Jokan agak lebih ke kayak biar memperbanyak genre aja sih. Jadi mungkin dia lebih ini bukan horor. Tapi menurut aku tetap ada horornya lah. Memang gabungan ya, horor, thriller psikologis gitu. Yang dimana ini plot twist spoiler nggak apa-apa? Mungkin lu jelasin aja ini cerita tentang apa sih? Filmnya tentang apa sih? Iya, pokoknya ceritanya tuh tentang seseorang yang mengalami kejadian yang sangat-sangat aneh. Dia pemahat patung ya by the way, pemahat patung. Tapi lama-lama dia menemukan kayak ada anak kecil yang lari sama dia, habis itu ada ngasih kode ke dia, terus dia tiba-tiba nemuin satu hotel yang isinya rekaman CCTV aneh semua gitu. Emang absurd filmnya. Dan akhirnya lu akan tahu di ending kenapa ini semua absurd. Memang endingnya plot twistnya, ini kan film tipikal plot twist ya, itu di akhir. Tapi buat aku bagusnya bukan di plot twistnya sih. Bagusnya memang gimana dia nge-package absurditas dengan cara yang disturbing. Iya kan? Jadi kalau saya satu kata Pintu Terlarang, menurut aku disturbing sih. Gitu. Itu yang nggak dipunyain Pengabdi Setan. Menurut aku emang beda genre juga. Ya, kalau Pengabdi Setan kan literally benar-benar setan-setanan kan. Setan-setanan gitu. Ibu lagunya gitu kan. Ya, oke lah, memang menurut aku cukup revolusioner, ya kan? Luar biasa menurut aku. Tapi lagi-lagi ya, ini juga mungkin ada selera juga di sini. Ini kita ngomongin objektif, ini subjektif sedikit. Karena aku lebih suka film horor tuh sebenarnya psikologis. Aku nggak terlalu suka film horor yang setan-setanan, kerasukan. Lagi-lagi karena apa? Karena aku nggak takut. Aku nggak takut nonton gituan, karena aku juga nggak percaya. Makanya kayak gitu. Kalau menurut lu Pintu Terlarang berapa dapat nilainya tuh? Kalau lu biasa suka ngasih nilai kan? Pintu Terlarang tuh berapa? 8. Wow. Itu untuk horor lokal by the way. Mungkin menurut kalian yang udah sering nonton review lain mungkin kan 8-an. Oh ya oke lah. Ngebuat aku sih itu udah bagus banget. Horor lokal tuh 8 jarang banget aku kasih gitu. Dan Pintu Terlarang ya kalau nggak di 8 7 lah. 7-8 lah gitu. Nah tadi kan yang bagus nih. Sekarang yang kurang nih gitu ya. Nah apa menurut lu yang film horor kurang lah menurut lu? Nggak usah kurang sampah udah. Nggak usah di filter nggak usah sampah. Ya bahkan susah juga disebutin karena terlalu banyak. Literally apa yang paling di top of mind lu lah? Top of mind ya yang baru aku terakhir nonton Gundik. Karena aku walk out ya. Walk out dari film. Walk out. Jadi lu udah kayak voting DPR lu. Ya kalau udah nonton review aku harusnya tahu lah. Itu aku nggak bisa kasih review karena aku nggak nonton. Jadi aku fair. Aku nggak nonton sampai habis, ya aku nggak bisa ngomong review. Aku nggak kasih rating juga. Itu kayak itu satu-satu video yang aku cuman curhat pengalaman nonton. Lu nonton Gundik walk out itu di menit berapa? Sebenarnya sih udah kayak tinggal seperempat akhir lah. Oh udah mau habis. Iya tinggal seperempat akhir tapi gue denger katanya yang membagongkannya justru di akhir katanya. Ada makhluk amfibi atau gue nggak tahu lah. Padahal dari awal sampai akhirnya udah absurd sebenarnya tuh. Dari situ makanya aku tuh pas nonton Gundik ya, itu aku tuh udah mikir berapa kali pengen keluar sebenarnya dari awal. Dari 10 menit awal lah. Kenapa? Nggak kuat. Terlalu Hancur-hancuran itu bener-bener tuh film menurut aku. Ya bahkan aku udah ngomong sama saudara lain, aku nggak mau sebut siapa karena nggak enak juga kan, ya kan. Aku ngomong sama saudara lain nih, ngomongin Gundik. aku nanya, ini tuh, ya berarti aku sebut, ya kan sutradaranya Mas Anggi Umbara ya, yang bikin nih. Yang bikin kan Gundik kan Bang Anggi Umbara gitu. Nah Bang Anggi ini, aku nggak kenal secara pribadi, jadi aku nggak paham kayak, ini emang dia sengaja bikin film jelek? Atau emang taste-nya sejelek itu gitu untuk bikin film. Karena kan emang beberapa film belakangan dia kan emang hancur-hancuran menurut aku pribadi ya. Nah Gundik ini menurut aku termasuk yang beyond lah. Mungkin sebenarnya nggak yang ada yang lebih jelek. Misalnya aku kemarin tuh sempat kasih rating 1. Lu kasih rating 1? Iya. Perjanjian Setan judulnya.
Perjanjian setan. Belum nonton ya? Gue belum nonton. Ada tuh setan. Aku udah lupa ceritanya apa. Nah itu contoh film yang sampah menurut aku adalah film yang sebenarnya secara cerita gampang dilupain. Gitu. Tapi sebentar. Iya. Ini bukannya kita nggak suka sama Anggi Umbara ya, maksudnya gue juga sama Bang Anggi kan kenal juga. Dan menurut gue ada beberapa filmnya Anggi Umbara yang Oke juga kayak Warkop DKI Reborn. Kayak komedi ya. Komedi. Nah, Gunik itu menceritakan tentang apa sih? Gue jujur gue belum nonton nih. Oke, coba aku ingat-ingat ya. Oke, jadi ada Ratu Pantai Selatan ya. Ratu Pantai Selatan. Setahu aku sih Nyi Roro Kidul atau apalah, lupa lah. Itu emang gak jelas juga. Soalnya kalau yang gue tahu Gundik itu kan kalau nggak salah wanita simpenan gitu kan. Ini di sejarahnya nih. Iya. Nyi Roro Kidul kan sebenarnya dulu dianggap simpenannya petinggi-petinggi negara kan, politikus kan. Wah itu panjang tuh ceritanya tuh. Nah, iya kan. Kalau Nyi Roro Kidul. Nah, maksud aku itu sebenarnya itu inspirasinya kayaknya. Itu jadi inspirasi sama Bang Anggi Umbara untuk bikin film ini gitu. Makanya bawa-bawa politik juga kan, pejabat gitu, punya simpenan gitu. Bawa mitologi sebenarnya. Jadi niatnya tuh oke kayaknya gitu. Tapi ini cerita sudah fresh awalnya. Tapi makin lama tiba-tiba jadi balik ke masa sekarang gitu, mengenai seorang ayah yang habis keluar dari penjara gitu, terus punya anak, terus dia pengen nyolong barang yang di itu, ya gitulah pokoknya. Terus dia masuk ke rumah, ketemu sama si setannya itu, udah gitu doang sih ceritanya. Udah gitu doang. Gue gak ngerti maksud gimana. Absurd, emang absurd ya. Oh iya. Karena plotnya di akhir lah, yang makhluk amfibi itu katanya itu jadi plotnya, sebenarnya aku lagi-lagi udah sampai habis kan. Gitu. Cuman pokoknya cerita itu mengenai seorang ayah yang menjalankan misi gitu. Ayahnya ini profesinya sebagai? Aku lupa dia di penjara gara-gara apa. Pokoknya dia habis keluar dari penjara. Oh. Terus dia pengen nyolong benda gitu loh, emas. Ada emas di rumah ini gitu. Pas nyolong dalamnya setan. Ini kayak film ini, yang anak kecil ternyata vampir atau enggak? Anak kecil vampir di rumah. Jadi sama nih, bener-bener satu kelompok pencuri nih pengen nyolong di rumah ini. Ternyata dia salah rumah nih, bukan salah rumah, maksudnya ternyata anak ini vampir, terus malah diacak-acak sama si anaknya ini. Aduh lupa jadi. Ada tuh film tuh Hollywood. Apa ya? Yeah. Film anak yang gue tonton Home Alone ya. Bukan. Anak yang tinggal di rumah sendiri. Iya. Oke. Nah menurut lo hancurnya tuh di mananya gitu? Nah ini adalah tipikal film yang aku nggak bisa jelasin hancurnya di mana. Alasan kenapa aku walk out. Oke, pertama sebenarnya lagi-lagi banyak yang film yang lebih jelek sebenarnya, dan sebenarnya aku nggak biasa film yang lebih jelek juga aku nggak pernah walk out sebelumnya. Tapi walk outnya mungkin konteksnya karena aku pertama lagi jarang nonton horor lokal, jarang nonton level yang di level itu. Sebelumnya nonton Mission Impossible, bayangin aja. Sebelum nonton Mission Impossible, terus habis itu nonton film kayak beginian gitu. Ya nggak tenang hati. Misalnya kayak waktunya kok jadi kebuang, duit kebuang gitu. Gelisah, nonton film tuh gelisah. Bahkan aku sempet pas lagi di bioskop buka HP, buka Tix ID. Jam segini lagi ada Lilo and Stitch sebelah. Mau pindah ke studio. Pengen pindah studio karena lagi ada Lilo. Aku belum nonton Lilo. Tahu gitu nonton Lilo aja, nyesel. Waktu kebuang, duit kebuang. Ya itulah, cuman kayak kenapa aku pengen nonton? Karena aku masih punya harapan sebenarnya sama film horor lokal tuh, masih punya harapan. Contoh satu film yang melewati ekspektasi aku yang ada di podcast ini juga aku tahu, itu filmnya Do You See What I See. Do You See What I See itu aku awalannya buset nggak ada ekspektasi, hancur nih film pasti gitu kan. Posternya itu kayak aduh, terus lihat sinopsis apa nih tiba-tiba cewek pacaran sama pocong, the hell man gitu kayak. Apalagi sebagai orang anak yang dulu didikannya kayak gini, tiba-tiba cerita gini apa? Tapi oke. Lagi-lagi semuanya hasil akhir di sutradaranya, penulis ceritanya. Do You See What I See? Tense-nya dapet, horor dapet, ceritanya emang nggak jelas gitu, cerita aneh lah menurut aku gitu. Tapi at the end of the day, filmnya cukup memuaskan sebagai horor untuk kategori lokal gitu. Dan aku jadi punya harapan semenjak itu. Bisa jadi film yang awal aku kira jelek, ternyata bagus. Kayak misalnya Perjanjian Setan. Bukan itu. Pengantin Setan. Oh, film gua tuh. Pengantin Setan. Kalau tadi yang Do You See bukan IP gua tuh. Bukan, itu cuman podcast di sini doang ya. Iya.
Nah, oh ya Mr. Popo itu ya. Mr. Popo. Popo. Nah, kalau pengantin setan itu sama, awalnya juga apa dari judul juga nggak jelas. Tapi lagi-lagi tense-nya dapet, horror juga masih dapet. Ya cukup bisa bikin aku matanya tuh terpaku duduk dari awal sampai habis, sesimpel itu aja gitu. Jangan sampai kayak misalnya, mohon maaf ya, kayak Jurnal Risa. Kenapa Jurnal Risa? Ini kayak kita pendapatnya beda nih kali ya. Yang film yang mana nih? Jurnal Risa yang terbaru. Oh, gue belum nonton gue. Ya. Yang mana? Malah belum nonton yang terakhir. Belum nonton gue. Enggak, yang di tahun kemarin kan maksudnya. Tahun kemarin. Banyak filmnya. Banyak ya? Jurnal Risa. Yang kemarin pokoknya Jurnal Risa by Risa Saraswati. Belum nonton. Banyak ya filmnya ternyata ya? Lumayan. Lumayan. Ntar yang pengantin setan dulu dah. Pengantin setan. Pengantin tadi setan. gimana? Pengantin setan tuh termasuk ya yang apa ya? Aku sutradaranya namanya siapa? Sutradaranya Kinoy. Azhar Kinoy Lubis. Maksudnya? Yes. Aku lupa deh pokoknya. Cuman aku appreciate dari openingnya aja aku masih inget loh. Ini jarang-jarang loh. Horor lokal tuh biasa udah aku nontonnya udah 2 hari berikutnya udah lupa ceritanya. Semua scene udah lupa gitu. Tanda filmnya busuk kayak begitu. Kayak Perjanjian Setan aku udah lupa itu ceritanya apa. Tapi Perjanjian Setan opening scene aku masih inget di kasur kan. Yang setan di atas, kamera diputer roll. Yes. Itu nggak ada musik sama sekali. Tanpa scoring musik, tense-nya kebangun, praktikalnya bagus kostumnya. Menurut aku setannya tuh itu praktikal kan. Cuman mungkin di combine sama CGI juga kali ya, visual effect juga ya. Cuman praktikal bagus dan suara nafas itu kan lagi ya begitu ya. Itu bikin perasaan nggak enak. Dari opening scene itu udah nge-set up. Oke, ini aku bakal nonton sampai habis. Gitu, sesimpel itu aja. Gitu. Iya ya. Jadi memang penting banget itu ya, plot cerita itu ya, dari awal sampai plot cerita gitu. Kayak misalnya tadi Gundik itu kan menurut aku tuh segala, makanya aku nggak bisa ngomong bahas jelek atau bagusnya karena aspeknya nggak ada yang bener. Actingnya keren semua, fasenya, aduh pacingnya tuh berantakan, bener-bener dari lucu-lucu tiba-tiba begini, kan pindah lagi, itu transisinya kayak nggak pakai storyboard gitu bikin filmnya, nggak ada storyboard. Aku juga ini apa film apa ini? Gitu. Iya. Itu sebenarnya kenapa tadi kalau pengantin setan gue namain pengantin setan gitu kan di podcast ya, di novelnya. Karena banyak orang menurut gue ya gitu ya, banyak orang yang ketika datang ke kondangan gitu, kondangan mantan, dia bilang, "Nih, lu mau datang ke nikahan setan gitu." Karena mantannya akhirnya nikah sama orang lain gak sama dia gitu. Jadi itulah nama pengantin setan. Oh, ini lebih kayak semacam kearifan lokal gitu. Enggak, bukan. Jadi bukan. lu punya mantan nih, lu cinta banget sama dia. Akhirnya mantan lu nikah sama orang lain. Lu bilang kan nih pengantin setan nih gitu. Oh iya, maksudnya lebih ke arah simbolis kan. Iya kan? Jadi gue mikir bahwa udah biarin aja orang bermakna sendiri. Ya, interpret sendiri setan, gitu. And then by the way ini bukannya aku ini endorse atau apa ya. Nggak, ini aku baru tadi pas kita ngobrol aku baru tahu ternyata pengantin setan ini yang dibuatnya di sini gitu. Jadi aku baru tahu juga. Nah, ini sebelum ke lu lagi nih yang hancur tadi. Padahal gue nanya satu doang, dia jawab banyak bener yang hancur. Susah. Ini gue dulu kali ya. Mungkin kita ke film barat, nggak usah jauh-jauh gitu. Jadi awal gue bikin podcast RJL gitu, yang segmen horor, karena sebetulnya gue tuh suka nonton film horor di barat gitu. Dan nggak usah jauh di Thailand lah. Gitu. Nah di Thailand itu nggak hanya jump scare doang, tapi dia ngangkat budayanya juga, kearifan lokalnya. Gitu. Nah makanya gue kemarin bikin podcast yang obrolan malam Jumat tuh salah satunya visi misinya kayak gitu. Nah, film yang menurut gue bagus, yang di luar gitu salah satunya, nggak tahu lu setuju apa enggak, tapi kalau menurut gue The Medium sih. Ya nggak ada yang bilang itu jelek lah. The Medium tuh menurut gue apa ya, budayanya dapet gitu, pelan, terus akhirnya baru kita dihajar gitu kan. Oh, itu kampret sih. Menurut lu bagus juga ya? Ya nggak, menurut aku orang ngerti film nggak mungkin bilang The Medium jelek lah. Menurut aku itu termasuk yang secara culture lagi bagus, sinematografi gila, endingnya kacauan itu benar-benar di capture lewat editingnya, tang, nggak bisa napas. Itu termasuk yang bagus. Iya, dan juga kayak kita tuh kayak setelah selesai nonton gitu ya,
sebenarnya tadi kenapa dah ini kayak gini dah gitu maksudnya kayak dia kan berharap bahwa si dewanya itu masuk begitu kan, tapi ternyata malah roh jahatnya gitu. Ya. Terus Ya itu sebenarnya salah satu contoh bukti horor tuh nggak harus yang kayak elegan gimana juga gitu. Kayak apalagi Indonesia culture man gila. Makanya kayak banyak yang sering nanya sama aku gitu. Bang kan horor hancur terus nih. Apa nih horor dimusnahinnya boykot aja? Yang enggak gitu. Justru aku nggak setuju. Loh kita kekuatan di sini. Kita tanpa horor nggak bisa apa-apa bro. Gila men. Indonesia tanpa horor gila. Menurut aku sih akan sulit gitu untuk bisa jadi power di misal di Asia Tenggara gitu. Karena kekuatan kita based on culture dan culture kita di horor tuh kuat sekali gitu. Jadi harusnya itu yang dioptimalisasi. Cuman sayangnya itu malah dimanfaatkan untuk cuan gitu. Iya ya, kalau misalnya kuat banget tuh akhirnya jadi pop culture gitu ya. Itu kan di follow folklore kita tuh. Keren banget itu. Bagus. Iya kan ya? Makanya aku yang kemarin aku sayangin sebenarnya. Bumi Langit misalnya superhero kan. Bumi Langit. Kenapa munculin film Virgo dulu? Kenapa aku lebih prefer Si Buta dari Gua Hantu dulu? Itu kan Indonesia tuh mantep gitu. Kenapa harus Virgo gitu loh? Kan sayang. Makanya jadinya jadi kayak gini sekarang gitu. Menurut aku itulah harusnya bisa dimaksimalin kok. Apalagi yang bagus menurut lu? Apa nih? Film horor luar berarti sekarang. Luar sekarang boleh. Luar. Nah, kalau buat aku ya, GOAT-nya film horor sepanjang masa menurut aku nih. Kayak Indonesia berarti nggak mungkin masuk juga sih. Maksudnya, ya ini film horor terbaik sepanjang masa menurut aku, nomor 1. The Exorcist, 1973. Aku udah bilang tadi, aku bukan tipe orang yang suka setan. Maksudnya kayak kerasukan atau apa tuh, itu kayak udah basi gitu. Menurut aku kayak nggak, bukannya lagi-lagi, sorry nih, tadi bukannya aku bilang aku nggak percaya. Kerasukan ada, tapi kan lebih baik yang palsunya kan. Lebih baik yang palsu. Kerasukan ada kerasukan, cuman lebih banyak palsunya. Itu poin awal yang aku sampaikan gitu. Nah, Exorcist itu bener-bener bisa bikin kerasukan itu realnya. And that's the first time. Dan itu yang menjadi menginfluensi kan, menjadi trademark untuk film-film kerasukan berikutnya. Film-film possession berikutnya. Semuanya terinspirasi sama Exorcist 1973. Dan menurut aku, pengambilan gambarnya, shotnya, practical, lighting, karakternya. Itu kan makanya horor itu bukanlah sebuah genre yang cuma buat jumpscare setan-setanan, tapi penulisan penting banget. Karena aku pakai contoh Exorcist, penulisan mengenai dua karakter kontradiksi antara Pastor Karras, ya kan, Father Karras yang pendeta tapi mulai kehilangan iman gitu kan. Sama satu lagi seorang anak yang memang bukan berasal dari budaya Kristen gitu. Dipertemukan itu menurut aku penulisan yang bagus banget. Dan hasilnya ya penulisannya bagus, ngerinya juga dapet. Itu Exorcist gitu loh. Dan ya sekarang kayaknya menurut aku udah hampir nggak ada film kerasukan yang jangankan menyamai lah. Ya di level bagus aja udah susah. Sekarang film-film kerasukan tuh udah nggak jelas lah. Gitu. Menurut lu yang ini nilainya berapa? Exorcist 10/10. 10. Itu GOAT. Jadi aku juga selalu bilang ke audiens aku ya, rating itu kan nggak bisa jadi parameter ya, karena angka itu kan cuman sebuah hasil dari pemikiran manusia yang berbeda-beda udah pasti. Ya, pasti. Interpretasi beda-beda parameternya. Aku sama Bang beda tontonan, beda film yang udah ditonton apa, jadi pasti angkanya juga berpengaruh gitu. Konteksnya beda. Nah kalau aku selalu menilai film itu berdasarkan genre. Jadi kita nggak bisa samain genre. Kayak misalnya Exorcist, kenapa 10/10? Misalnya aku ada film apa misalnya? Superman. Misalnya, Superman. Jangan Superman. Superman juga menurut aku peaknya di genrenya dia soalnya. Misalnya, film apa ya? Film. Ya misalnya film apa? Deadpool, Wolverine. Ya Deadpool, Wolverine lah misalnya gitu. Ya seru gitu, asik gitu kan. Film-film superhero berarti kan. Kalau film Deadpool, Wolverine seseru itu, sefun itu, kan Exorcist nggak ada seru-serunya gitu kan.
Tapi kenapa Deadpool aku kasih rating di 6-an kalau nggak salah ya, di sekitar 6 lah, 7, 6. Kalau Exorcist bisa 10, jauh banget gitu range-nya. Karena memang genre beda. Dia 10 itu di genre horor. Di genrenya. Di genrenya gitu. Makanya Exorcist menurut aku sih yang terbaik di horor sih. Kalau pop Exorcist gimana menurut lu? Nah, lagi-lagi menurut aku film-film Exorcist tuh udah jangan kan pop Exorcist ya, franchise sendiri yang apa Believer kemarin kan. Oke. As Believer ya udah. Film apa itu? Karena lagi-lagi orang miss the point. Menurut aku Exorcist tuh genre disalahartikan, ditranslate tuh yang penting kerasukannya. Wah, makin kerasukan kayak Vina kemarin. Wah, makin kerasukan makin mantap, makin tolol yang ada. Gitu. Apa kayak siang hari gitu. Enggak ada. Peduli setan lah gue gitu. Yang penting penulisannya. Exorcist tuh bagus penulisannya. Ya selain memang praktikalnya segala, lighting dan sebagainya itu juga memang dewa di levelnya gitu. Gitu sih. Iya. Nah, kalau misalnya Hollywood yang terbaik tadi selain Exorcist tuh aku sebenarnya sukanya yang lagi-lagi psikologis. Midsommar aku suka banget. Oh, Midsommar. Gitu. Ari Aster ya emang menurut aku genius lah gitu. Ya, lagi-lagi aku soalnya juga emang lebih gampang ditakuti lewat psikologis gitu. Lewat cara yang lebih mahal lah. Lewat cara kamera mobil jalan di jalan kosong siang-siang nggak ada jump scare, kamera cuma diputer set. Kita cuma lihat mobil dari arah kebalik gitu. Biasa kayak ini kok mobilnya kebalik. Itu udah disturbing. Itu udah menimbulkan perasaan yang nggak nyaman di hati kita dan itu definisi dari horor. Gitu kan. Nah, orang kan sekarang pokoknya jump scare lama-lama juga ketebak juga. Itu sama nih kalau Midsommar nih. Itu emang kampret sih. Kampret ya. Udah siang terus nggak ada hantunya tapi nontonnya begini. Ngeri banget, ngeri. Ari Aster sih emang sih, Hereditary kan. Aduh, gitu. Atau Jordan Peele juga bagus-bagus sih. Us, Get Out gitu. Silence of the Lambs by the way aku juga 10/10. Anthony Hopkins emang menurut aku dewanya horor juga ya, aktor horor dewa juga tuh. Ya itu dia guys, tadi film-film horor yang bagus dan juga kurang menurut Timothy ya. Terus juga tadi ada film kalau dari gua kayak The Medium, mungkin kalau yang lokal dari gua salah satunya Kramat kalau menurut gua tuh. Kramat ya, emang revolusioner sih. Gokil sih itu. Nggak, Itu di tahun-tahun, nggak tahu ya lu udah gede belum saat itu ya. Kalau gua waktu itu di tahun-tahun film horor lagi banyak yang lagi turun. Esek-esek gitu. Lain 2010-an ya. Iya, 2009 kalau nggak salah. Itu salah satu yang kayak natural, terus berbeda. Iya. Kramat. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Timothy ya. Kan gue juga pernah denger lo ngomong kayak horor kisah nyata gitu. Yang di film bioskop itu menurut lo masalah nggak sih? Kalau buat lo gitu. Yang jadi masalah adalah intensinya, bukan produknya. Produk film berdasarkan kisah nyata nggak masalah. Banyak banget film Hollywood dari kisah nyata bagus-bagus gitu. Ya segampang biopik kan kisah nyata berarti biopik dong, ya kan? Film-film biopik, gila, Hacksaw Ridge gitu kan, bagus-bagus gitu. Bahkan Exorcist itu juga setahu aku juga kisah nyata kan gitu. Jadi nggak masalah. Yang jadi masalah intensinya. Yang jadi masalah sekarang film, kenapa aku sering kritik film kisah nyata ini, karena kisah nyata diambil hanya karena angkanya. Angkanya gitu karena di thread yang baca udah segini gitu. Ya udah kita adaptasi aja, nggak peduli ceritanya kayak apa. Film sutradara kita ambil yang gampangan lah, ya kan? Penulisnya udah yang segini aja. Yang penting udah viral dulu bro, gitu kan? Ya udah, ya yang terjadi gini, film hancur tapi pendapatan masih oke-oke aja sih emang. Gitu. Jadi masalahnya di situ menurut lo ya? Masalah di situ. Si film nyata itu tapi digarapnya menurut lo nggak serius gitu? Nggak, iya asal bener-bener nggak peduli, dan aku ngerti juga kenapa nggak peduli, karena emang audiensnya juga nggak peduli juga. Oh gitu ya? Iya, masyarakatnya juga nggak peduli. Ya gini loh, kalau peduli, kenapa Vina bisa ada di peringkat 8 film terbaik sepanjang masa di Indonesia? The hell man Vina? Ya kan? Kalau emang orang kita sepinter itu, Vina peringkat 100-nya nggak masuk. Gitu loh. Jadi ya supply demand yang make sense secara logik, dan itu yang kita perlu perbaikin gitu kan. Jadi apa aja sih poin-poinnya menurut lo yang mesti menurut seorang ngelantur lah yang diperbaiki di industri film horor Indonesia gitu?
Aduh, gila gimana cara ngomongnya. Saking berat ya kayaknya. Enggak. Jangka panjang sih. Investasi nggak bisa langsung instan. Tiba-tiba 2 tahun lagi kita jadi horor jadi bagus-bagus. Nggak mungkin sih. nggak mungkin gitu. Lagi-lagi investasi. Salah satu cara yang aku lakukan adalah ya ngelantur. Menurut aku konten kreator itu perannya cukup krusial sebenarnya. Dengan lo mengkritik itu. Iya, krusial untuk apa? Bukan untuk PH. Kalau untuk PH, menurut aku mereka bodo amat. Mau aku tol-tolin Vina juga Bang Anggi Ubara peduli setan dong. Ngapain dia juga paling ketawa-ketawa doang nonton atau kesal doang paling nonton review aku. Lagi ini PH nggak peduli. Menurut aku kritik itu bukan untuk PH. Kritik itu untuk apa? Untuk audiensnya. Untuk generasi yang baru-baru ini, untuk Gen Alpha, Gen Z ini sekarang yang lagi tumbuh, yang mungkin punya bakat seni sebenarnya. Sebenarnya dia punya bakat untuk bikin film yang bagus, tapi tertahan kan industri kita kayak begini. Nah, itu yang kita perlu perbaikin gitu kan. Pemikirannya, mungkin mereka ngelihat udah gak ada harapan nih horor gini doang. Oke, kita coba bedah. Sekarang kemarin ada Siksa Kubur, bagus banget Siksa Kubur. Bagus ya? Bagus banget. Menurut aku itu film terbaiknya Bang Jokan, Siksa Kubur. Menurut aku. Ya itu kita perlu. Kenapa film ini bisa bagus? Kenapa ini jelek? Knowledge itu yang perlu kita ini. Dan itu peran apa? Konten kreator. Dan sekarang review film masalahnya adalah ini semua nih bos. Yang jadi masalah ini semua. Oh lo nggak memungkiri itu ya? Hah? Nggak memungkiri itu ya? Nah itu faktanya begitu mau gimana? Ini semua jadi nggak perlu edukasi, nggak boro-boro edukasi, knowledge aja nggak punya. Knowledge saya nggak punya. Coba ya lihat aja kalau misalnya gak premier. Kak, tolong Kak ini gimana filmnya? Wah, aktingnya dapat banget ya. Apa yang dapat anjing? Apa yang dapat aktingnya? Aktingnya dapat, sinematografinya dapat, sinematografinya nggak tahu artinya apa dia. Gitu loh. Kayak knowledge nggak punya, tapi mungkin karena TikTok kan. Kita sekarang ya sosial media udah susah lah. Kita udah kayak begitu, platformnya kayak begitu. Ya udah semua orang bisa jadi reviewer. Kayak tadi kita obrolin kenapa review film bisa jadi banyak? Karena semua orang bisa. Iya. Orang tinggal lu nggak perlu cari ide, lu cuma tinggal nonton, lu ngomong tuh di kamera, dapat duit selesai. Yes. Gue tuh pernah ngasih komentar di film yang gue lupa judulnya deh. Di gunung gitu loh bro. Gue lupa deh judulnya apa gitu. Oh 20 ini ya? Film Indonesia tapi ini. Oh bukan. Jadi dia kayak di gunung, terus polisinya itu kayak nangkap si orang inilah gitu. Si polisinya. Nah waktu itu potongan omongan gue tuh dipotong tuh. Tapi intinya gue waktu itu ngomong bahwa film ini tuh terlihat realistis. Kenapa? Karena di antara film-film yang lain, si karakter utamanya ini yang polisi ini yang baru dipindah itu adalah orang yang sangat logika gitu. Makanya gue bilang realistis. Bukan hantunya tuh realistis, tapi si karakter ceweknya adalah karakter yang logis, yang nggak percaya hantu. Iya, iya. Dan ketika dia warga itu udah ngingetin, ini bahaya loh nanti gini, dia tetap logis. Nggak masuk nih ke otak gue gitu. Nah itu yang gue bilang bahwa ini kekuatan filmnya di sini gitu. Nah, waktu itu sempat pernah dipotong gitu, terus ada yang komen waktu itu, ini realistis dari mana nih? Masa ada setan realistis? Nggak, maksud gue bukan setan yang realistis, tapi si ceritanya gitu. Iya. Karena kan ya lu paham juga kan bahwa kadang ada yang nggak logis gitu di film, beberapa film horor lah gitu kan. Iya. Kayak ini kok begini sih? Iya. Gitu. Lagi-lagi logika itu bukan berarti logika absolut kan, bukan logika mutlak. Kalau logika mutlak nggak ada film realis dokumenter. Lu mau realis dokumenter, film biopik aja banyak distorsi realitasnya, jadi nggak bisa absolut logika gitu. Yang jadi masalah adalah intinya, iya kan? Intinya kayak kenapa kita bisa menikmati karena logikanya kayak kemarin misalnya aku baru nonton Jurassic World Rebirth. Wah itu parah tuh film. Parah. Itu perahu karet digigit T-Rex masih utuh. Oh iya. Perahu karet digigit, bener-bener digigit. Gila, aku sampai bahas di review video aku kan, aku bilang T-Rex itu kekuatan gigitannya udah 6-8 ton satu kali gigitan gitu. Dengan panjang satu giginya itu sampai satu pisang dewasa ukurannya gitu. Nggak ada logika dari manapun dia orang Triceratops kali gigit hancur gitu. Ini perahu karet bro, nggak hancur gitu. Nah, itu kan logika yang
dasar logika inti yang mempengaruhi pengalaman kita menonton. Sebagai apa? Kan gini, kita pengen nonton Jurassic untuk ditakut-takutin dong. Pengen lihat T-Rex-nya ngeri dong, dikejar-kejar, wah anjir gitu. Kita pengen gitu. Kayak Jurassic dulu 1993 tuh. Gila Steven Spielberg, dewa. Sekarang kalau misalnya gigit T-Rex, gigit perahu karet aja nggak hancur demi menyelamatkan orang-orang, itu plot armor ibaratnya. Gimana lu mau nonton filmnya sampai habis gitu loh? Itu kan ngomongin rasa, ngomongin pengalaman menonton. Itu yang perlu orang ngerti sih, bukan logika absolutnya. Iya. Ya itu penting sih ya. Jadi bagaimana, ya sebenarnya juga kadang ada film yang nggak logis gitu, tapi ketika dia susun hal yang nggak logis itu dikit-dikit, jadi akhirnya kita mikir, oh ya logis juga ya gitu. Bagus. Iya. Dan pengaruh juga sama genrenya juga biasanya kan. Genrenya kayak misalnya Superman yang nggak realistis, ya emang genrenya anak-anak gitu. Superhero, bright gitu kan, nggak masalah, fantasi. Ya kan, kalau misalnya bayangin Exorcist dibikin kayak misalnya kayak Superman, ada anak kecil di jalan-jalan di tengah-tengah monster kan, wah lu nggak mau nonton lagi, lu keluar bioskop lu gitu loh. Iya. Mudah-mudahan gitu ya, dengan apa yang lo lakukan gitu di jalan lu, terus mengkritik dengan gaya lu gitu ya. Dan banyak juga gue kenal teman-teman gue yang mulai masuk gitu ke dunia film gitu, yang dia punya kemampuan, bukan punya kemampuan ya, punya visi misi gitu, bahwa salah satunya di horor itu jangan jump scare terus gitu, tapi juga ada nilai-nilai budayanya yang mudah-mudahan beberapa tahun ke depan bisa berubah gitu. Tapi kalau misalnya nih, sepahit-pahitnya gitu ya, ini kita akhiri dengan yang pahit mungkin. Kalau film Indonesia tetap begini nih, menurut lu bisa hilang nggak sih? Maksudnya industri horor film? Enggak dong. Tetap nggak hilang menurut lu? Enggak. Justru kayak beginilah yang menyelamatkan kita sebenarnya. Oh, gitu? Ini ironisnya. Menyelamatkan dalam hal ekonomi. Iya kan? Kita tanpa luar negeri, Malaysia sujud sama Indonesia kalau masalah duit mah. Gitu, maksudnya kayak masalah jumlah penonton ya, masalah kita ngomongin masalah pendapatan gitu. Ya mungkin gue nggak ngomongin mata uang, itu makroekonomi, masalah lain lagi lah. Cuma kita ngomongin yang jelasnya aja gitu, abstraknya aja. Film terlaris sama Malaysia itu kalau di Indonesia peringkat berapa sih gitu loh ibaratnya. Gila, Jumbo tuh kemarin 10 juta ngalahin Kakek, itu Malaysia gue jamin mau sampai kapan pun juga susah tuh untuk nyaingin itu. Karena itu kan ngomongin masyarakat. Nah, itu kan keuntungan kita sebenarnya. Kita punya masyarakat yang segini banyak, culture-nya sama-sama horor. Ya inilah hasilnya. Jadi kayak film mau sejelek apapun ditonton, laku-laku juga. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bilang apakah bagus, ada bagusnya. Ada bagusnya untuk industri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kayak begini terus ya udah survive aja. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita mau cuma sekedar survive atau lu mau kayak Korea? Pengen berkembang, pengen semua orang tahu budaya kita kayak apa. Ayolah, kita sama Korea emang kalah gitu secara budaya? Kan enggak gitu. Korea juga dulu sebelum 1993 juga apa sih gitu. Tapi semenjak itu karena mereka investasi di kebudayaan, jadinya kayak begini. Apa-apa Blackpink, apa-apa BTS, itu kan semuanya desain. Iya, semua desain gitu loh. Nah kita kan kita nggak ada pemikiran visi misi kayak begitu. Kita hidup aja di negara kita gitu. Itu aja. Ya mudah-mudahan dengan apa yang lo lakuin gitu, dan juga Erja lakuin dan yang lain lakuin, akan ada perubahan itu kita lihat di beberapa tahun ke depan ya. Thank you bro ya, udah datang ke Erja. Aku yang thank you udah diundang. Sukses terus bro. Makasih. Itu deh guys, akhir dari obrolan malam Jumat spesial episode. Tonton episode-episode kita yang lain. Gue Fajar Aditya, Erjan undur diri. Ciao.